Baik, teman-teman. Jadi kita sudah selesai dengan structure yang bagian pertama ya. Jadi dari chapter pertama sampai chapter ke-8 kita sudah selesaikan structure bagian pertama atau part 1 yaitu cara mengerjakan nomor 1 sampai 15 sambil kita kenalan dengan penggunaan kelas kata. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan soal-soal structure bagian kedua atau namanya error analysis. Jadi di structure bagian kedua itu nanti teman-teman dikasih kalimat lengkap ya, kemudian di kalimat tersebut ada 4 kata atau frase yang digarisbawahi. Nah, teman-teman disuruh milih salah satu di antara 4 yang digaris bawah itu yang salah atau yang error itu yang mana. Seperti itu. Oke, nah tapi sebelum kita kenalan dengan error analysis, kita review dulu materinya hari pertama sampai hari ke-8 supaya teman-teman nggak lupa, right? Jadi dari hari pertama sampai hari ke-8 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang perlu teman-teman kuasai supaya nanti untuk bisa mengerjakan structure TOEFL dan bisa menggunakan tipsnya seperti itu. Jadi di chapter pertama kita belajar kalau kalimat itu harus punya subjek sama predikat. Jadi dua ini di kalimat harus ada, teman-teman. Kalau subjek itu dia adalah kata benda, kalau nggak gitu kata ganti, kalau predikat itu dia kata kerja. Oke, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb saja ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kalau di kalimat teman-teman menemukan conjunction, entah di soal, entah di jawaban, maka nanti kalau mereka digabung, itu harus ada lebih dari satu subjek, satu predikat. Seperti itu. Kemudian jika teman-teman mendapati penanda inversi, di sebelum titik-titik, langsung cari di pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek. Dan jika teman-teman menemukan penanda double komparatif, yaitu the more, biasanya hilang salah satunya ya, teman-teman, entah yang the more di awal, entah the more yang di belakang, berarti carikan gandengannya yaitu the more. Nah, tapi ketika teman-teman sudah cek secara sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Di bagian kalimat itu ada yang hilang. Nah, di phrasing yang pertama kita belajar mengenai kata sifat atau adjective. Nah, adjective atau kata sifat ketika dia nempel sama kata benda yang dijelaskan, tempatnya adalah di sebelumnya, umumnya ya, teman-teman. Jadi adjective dulu baru kata benda. Jadi kalau teman-teman menemui ada titik-titik di sebelumnya subjek, nah carikan kata sifatnya seperti itu biar kata bendanya di subjek itu nggak berubah kelas katanya, tetap jadi subjek, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di hari kedua kita belajar mengenai keterangan ya atau adverb yang mana kalau adjektif tadi menjelaskan noun, kalau adverb dia bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain ya. Jadi adverb bisa menjelaskan predikat, adverb juga bisa menjelaskan selain predikat. Nah, adverb ketika menjelaskan predikat untuk tempatnya ya, teman-teman kita harus pahami dulu jenis kata kerja atau predikat itu ada 3. Yang pertama ada linking verb atau to be, yaitu is MR kalau nggak gitu was were ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary ya. Tanpa kata kerja lain maksudnya. Maka dia adalah linking verb atau verb inti. Nah, kemudian ada verb tunggal, yaitu verb berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 1, verb SIS, kalau nggak gitu verb 2. Dan yang terakhir ada auxiliary verb. Nah, nanti linking verb kalau mau ditambahkan adverb, tempatnya di setelahnya. Kalau verb tunggal itu bisa di sebelum, bisa di setelahnya, tergantung jenis adverbnya. Oke. Kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary verb, adverbnya bisa di setelah auxiliary pertama atau di setelah verbnya. Oke, teman-teman. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu, fungsinya ya membantu kata kerja di predikat. Oke, dan auxiliary ada 4 keluarga besar. Yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, did, harus diikuti verb 1. Yang kedua ada to be. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Entah itu verb ing, entah itu verb 3. Ya, bedanya kalau to be verb ing caranya bilang sedang aktif. Kalau to be verb 3 nanti jadi pasif. Oke, kemudian yang berikutnya ada have has had, artinya sudah ya. Dia diikuti verb 3. Dan yang terakhir itu ada modal. Setiap kata di modal memiliki arti masing-masing. Nah, apapun artinya atau apapun modalnya, verb setelahnya harus verb 1 atau gandengannya modal itu verb 1 ya, teman-teman. Kembali lagi ke adverb. Nah, adverb tadi menjelaskan predikat sudah, sekarang adverb yang menjelaskan selain predikat yaitu adjective, noun sama adverb. Nah, adjective fungsinya menjelaskan noun, tempatnya di sebelumnya noun yang dijelaskan. Nah, ketika adjective menjelaskan noun dan nempel seperti ini, mau di sisi
mau disisipi sama adverb? Boleh, teman-teman. Jadi adverb itu boleh di sebelumnya determiner, boleh di sebelumnya deskriptif, boleh juga di setelahnya kata benda. Tergantung jenis adverb-nya. Ya, teman-teman. Kemudian adjektif ada yang juga bisa berdiri sendiri, yaitu adjektif yang dari deskriptif ya, ada 8 yang sudah kita bahas di hari ke-6. Teman-teman, nah adjektif ketika dia berdiri sendiri tanpa noun pun mau ditambahkan adverb boleh. Jadi boleh sebelum, boleh setelahnya. Oke, tergantung jenis adverbnya. Adverb sendiri itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Oke, teman-teman. Dan ada juga adverb yang dibentuk dari preposisi. Jadi aturan penggunaan preposisi setelahnya harus ada objeknya. Entah kata benda, entah kata ganti. Atau preposisi harus diikuti noun ya teman-teman. Nah, kecuali satu yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Tapi selain to harus kata benda. Oke. Dan untuk jenis adverb yang preposition plus noun ini atau to verb satu juga, ketika dia menjelaskan kata lain karena dia panjang ya teman-teman, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb 1. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar ke-7 kelas kata, kita belajar mengenai special word atau kata yang penggunaannya khusus. Yang pertama yaitu penggunaan kata very. Nah, very sama really itu sebenarnya kelas katanya sama ya, teman-teman, yaitu adverb of degree. Tapi penggunaannya beda. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke. Kemudian special word yang berikutnya itu penggunaan enough. Sebenarnya kepenempatannya ya, teman-teman. Jadi enough ketika dia menjelaskan kata benda, misalnya kita mau bilang cukup waktu, itu kita bilangnya enough time. Cukup teman, enough friends atau enough friend juga bisa tergantung jumlah temannya ya. Kemudian cukup uang, enough money. Jadi tempatnya adalah enough dulu baru kata bendanya. Seperti itu. Nah, tapi kalau enough menjelaskan selain kata benda, enough ini tempatnya di belakang, di setelahnya yang dijelaskan. Ya, contohnya cukup berani itu brave enough. Cukup mahir itu good enough. Seperti itu. Dan enough sendiri tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough, nah di error analisis terutama ya, kalau teman-teman menemukan sufficient enough, pilih teman-teman, karena sudah pasti itu pemborosan. Adequate enough juga sama, artinya cukup-cukup atau cukup memadai, seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya penggunaan ever, atau kita biasanya mengartikan pernah. Ever ini tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa ya, teman-teman. Jadi ever hanya bisa dipakai di kalimat yang ada superlatifnya atau yang paling. Contohnya nomor 1. Kalau nggak gitu di kalimat tanya, contohnya nomor 2. Di kalimat negatif, contohnya nomor 3. Atau di kalimat yang ada kata hubung if-nya. Kita nyebutnya biasanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Oke, teman-teman. Kemudian special word yang terakhir adalah penggunaan nor, no, not, sama none. Mereka kelas katanya beda, otomatis penggunaan dan fungsinya berbeda juga. Yang pertama ada nor, fungsinya yaitu sebagai conjunction atau kata hubung. No itu adalah kata sifat atau adjektif ya, determiner. Kemudian yang berikutnya ada not, itu adalah keterangan atau adverb. Dan yang terakhir ada noun, dia adalah kata keterangan. Kata ganti. Maaf teman-teman. Jadi noun itu pronoun kata ganti. Seperti itu. Nah, setelah belajar special word, kita juga belajar namanya paired words atau gandengan kata di chapter 8 kemarin. Oke, jadi ada kata A berarti ada kata B, ada kata C berarti ada kata D misalnya. Nah, untuk conjunction yang pertama, gandengannya but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Gandengannya or biasanya sebelumnya ada either, kalau nggak gitu whether. Kemudian nor itu ada neither. And biasanya sebelumnya ada both. Seperti itu. Kemudian di perbandingan juga sama. Untuk caranya bilang sama dengan, itu kita bisa pakai as, atau the same as, atau not so as. Oke, kemudian untuk bilang lebih dari, kita bisa pakai more than atau would rather than. Kemudian gandengan yang terakhir itu membandingkan satu dengan banyak, yaitu caranya bilang yang paling. Itu the most, nanti gandengannya of, in, sama among. Ya, teman-teman. Dan yang terakhir gandengan kata di preposisi sama keterangan. Yaitu yang pertama ada from to, dari hingga. Between and, di antara dan. To terus to verb 1, terlalu untuk apa misalnya. Enough juga sama, biasanya ada to verb 1-nya setelahnya.
Kemudian ada so that, so artinya sangat, that artinya sehingga, sama kayak such that ya, such artinya sangat, that-nya di situ artinya sehingga. Nah, bedanya mungkin kalau so itu harus ada kata sifat, baru diikuti that. Kalau such harus ada kata bendanya dulu, baru diikuti that. Oke. Kemudian ada such as. Nah, ini beda arti. Such-nya di situ beberapa, as-nya artinya seperti. Kemudian ada ungkapan urutan ya, contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya. Biasanya gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Nah, itu adalah materi kita dari chapter pertama sampai chapter ke-8, yaitu caranya mengerjakan struktur bagian pertama, sentencing dan phrasing. Nah, sebelum kita lanjut ke struktur bagian kedua, yaitu error analysis, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Clear ya? Baik. Kalau clear, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu error analysis. Jadi, teman-teman nanti untuk struktur nomor 16 sampai 40, teman-teman disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi, ada satu kalimat utuh, kemudian nanti ada 4 yang digarisbawahi, entah berupa kata, entah berupa frasa. Ya. Nah, teman-teman disuruh milih salah satu yang salah. Jadi bukan nyari yang benar tapi yang salah, karena memang kalimatnya ada yang salah seperti itu, teman-teman. Salah satu aja. Oke. Nah, kita latihan dulu ya sebelum kita kenalan dengan error. Sebenarnya sama dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Cuman beda bentuk soal aja ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 1, misal saya punya kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kira-kira salahnya di kata apa, teman-teman? Worked. That's right, worked. Di situ salah. Alasannya kenapa, Mas? Karena ada kata apa? Did. Ada kata did. Did itu harus diikuti verb keberapa? Verb pertama. Verb Verb 1. pertama, ya. Verb 1 atau verb pertama berarti bukan worked, tapi work. That's right, good job. Jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein itu dulu tidak bekerja di rumah sakit itu. Seperti itu. Oke, nice. Jadi kalau did harus gandengannya verb 1. Oke, lanjut untuk contoh soal kedua, teman-teman. Di situ kalau diartikan enak, an electric eel able produce electricity. Jadi seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, ada yang tahu, tapi ada yang salah di kata ini. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Produce. Produce harusnya? Using as. Using as, oke. Tapi nanti masih ada yang salah, Miss. Jadi misal produce-nya kita kasih as ya, teman-teman. Ya, karena subjeknya dia satu, tunggal. Itu secara subject verb benar, tapi di kalimat ini masih ada yang salah. Nah, di chat ada yang menjawab, yang salah adalah kata able. That's right. Ada yang tahu kelas katanya able itu kata apa, teman-teman? Boleh cek kamus nggak apa-apa? Able. Cek. Ya, sorry. Able kelas katanya? Awalnya A, mampu atau bisa. Itu kelas katanya adalah, iya, dia adalah adjektif atau kata sifat, teman-teman. Masih ingat kata sifat itu atau adjektif itu menjelaskan kata apa? Yang punya sifat itu apa, teman-teman? Noun. Noun atau benda. Nah, terus saya kembali ke soal tadi. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Mampu di situ menjelaskan kata apa? Ayah, Belut. bunda. No, bukan menjelaskan kata belutnya, teman-teman. Oh, yang elektrik. Masa mampu listrik gitu, teman-teman. Mampu listrik. Kan nggak enak, teman-teman. Kemampuan belut listrik. Atau gini deh, kita pecah subjek predikatnya. Subjeknya yang mana, teman-teman? An electric eel. Oke, good. Nah, selain subjek, setelahnya berarti predikat ya. Berarti predikatnya di sini. Ya kan? Nah, ini ada kata sifat, menjelaskan kata apa berarti? Adjektifnya ini, teman-teman.
Kata kerja. Menjelaskan kata kerja. Yang mana tidak bisa, teman-teman. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Ya, yang pertama auxiliary. Auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Ya, jadi auxiliary atau adverb yang bisa menjelaskan kata kerja. Nah, berarti ketahuan yang salah di sini adalah kata able-nya, teman-teman. Oke. Nah, mampu itu menjelaskan kata menghasilkan. Mampu menghasilkan, ya kan? Makanya mampu menjelaskan kata menghasilkan. Yang punya arti itu menghasilkan. Kalau mampu dihilangkan masih bisa. Seekor belut listrik menghasilkan listrik. Ya kan? Nah, tapi kalau menghasilkannya kita hilangkan, nggak bisa, teman-teman. Seekor belut listrik mampu listrik. Nah, nggak bisa. Jadi kata mampu di sini menjelaskan. Yang dijelaskan itu yang penting. Nah, yang menjelaskan berarti boleh dihilangkan namanya aja, cuma menjelaskan sebagai penjelas saja. Seperti itu. Jadi yang lebih penting adalah produce-nya. Si able ini hanya sebagai penjelas saja. Seperti itu. Menjelaskan apa? Menjelaskan produces yang mana tidak bisa. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, ada kata lain yang artinya sama-sama dapat atau mampu di dalam auxiliary. Nah, bahasa Inggrisnya dapat selain able itu apa, teman-teman? Can. That's right. The answer is able, harus diganti jadi can, ya, teman-teman. Jadi walaupun artinya sama, an electric eel can produce electricity. Artinya sama-sama seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik, tapi kalimat ini lebih benar daripada yang sebelumnya tadi. Kenapa? Karena kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja, sedangkan auxiliary bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu, teman-teman. Gimana? Dari kalimat nomor 2, adakah yang masih bingung untuk apa menjelaskan apa? Seperti itu, teman-teman. Atau kita ke contoh ketiga ya. Sama, di sini ada pemborosan, teman-teman. Ada yang harus kita hapus karena double. Kalimatnya berbunyi, he is the most best PUBG mobile player in the world. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa? Most. The most best. Good job. Jadi The most kata best, best, double. ya. Jadi kata best itu sudah ada kata most-nya ya di dalamnya, teman-teman. Jadi itu sudah superlatif. Jadi nggak perlu ditambahkan most lagi. Jadi nggak bisa kita bilang dia adalah pemain PUBG Mobile yang paling terbaik. Itu nggak enak. Jadi cukup yang terbaik atau yang paling baik. Jadi salah satu aja. Oke, nah tapi karena di situ sudah ada best, sudah ada superlatif, maka most harus kita hapus. Oke, jadinya he is the best PUBG Mobile player in the world. Seperti itu. Lagi, nomor 4, teman-teman. Nah, di sini ada yang terbalik. Ada yang tahu yang terbalik di kata apa? Dengan apa? New method. Ya, that's right. Good job. Jadi method new harusnya new method. Secara teori, ya, secara teori atau penggunaan kata sifat, ketika dia menjelaskan kata benda dan nempel, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Materi hari ke-6, ya, teman-teman. Nah, berarti bukan the method new tapi harusnya the new method. Walaupun kalau diartikan dari belakang, ya. Metode yang baru itu terbukti efektif. Memang grammar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia salah satu perbedaannya adalah pembentukan frase pertama, yaitu adjective ketemu noun, teman-teman. Urutannya. Ya, kalau kita bendanya dulu baru kata sifat, kalau bahasa Inggris itu sifatnya dulu baru kata benda, seperti itu. Oke, terakhir contohnya, nah di sini yang paling sulit, teman-teman, jenis error yang paling sulit adalah si penulis atau si pembuat soal itu menghapus salah satu kata dari soal tersebut. Yang mana biasanya yang dihapus itu biasanya peritilan-peritilan kecil, yang mana nggak terlalu kelihatan seperti itu. Contohnya soalnya seperti ini, teman-teman. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang kata apa, di mana? Of. Di mana? Of. Ya, yeah, that's right. Of harus. One of the important. One of the most. Good. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa, kita balik lagi ke soal tadi. One di situ adalah kata ganti, teman-teman, bukan adjective. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada kata benda, tapi dimulai determiner lagi. Nah, kalau udah determiner lagi, berarti ini sudah memulai noun phrase lagi. Jadi gabungan adjective noun lagi. Jadi mulai dari awal lagi ya, teman-teman, atau di reset. Berarti one ini kata ganti, bukan kata sifat. Nah, ada kata
the most important skills. Nah, ada skills. Nah, ini nanti ada dua kata benda. Masih ingat ketika kita belajar kalau adverb, materi hari ke-7, teman-teman. Kalau ada dua kata benda atau kata ganti sama kata benda di subjek atau di objek, maka salah satu harus kita ganti menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi. Nah, di situ preposisi yang bisa ditambahkan adalah di setelah kata one. Oke, biar ini jadi keterangan, subjeknya nanti jadi one. Karena predikatnya pakai is di situ, teman-teman. Jadi, one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah contoh error, dan untuk merefresh sebenarnya teman-teman masih ingat nggak materi-materi sebelumnya seperti itu? Tapi ternyata masih ingat, good job teman-teman. Mari kita lanjut untuk kenalan dengan error. Jadi gini, error di soal structure yang kedua itu dibagi menjadi 4 jenis. Ya. Yang pertama ada namanya misformation. Ini hanya nama, hanya istilah. Yang penting teman-teman tahu maknanya ya. Maknanya adalah kesalahan ini yang paling sering keluar di soal ini adalah kesalahan pemilihan kelas kata. Jadi kelas katanya salah, contohnya yang able tadi ya. Atau kelas katanya kadang sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya yang did not work tadi. Ya, teman-teman. Jadi memang did auxiliary harus diikuti verb. Tapi bukan verb 2 atau verb 3, bukan verb ed intinya. Tapi verb 1 ya. Jadi harus diganti. Kelas katanya tetap tapi kita ganti ke yang bentuk yang benar sesuai gandengannya, seperti itu. Itu misformation. Kemudian yang kedua ada addition. Addition itu contohnya yang most best tadi. Jadi pemborosan. Si pembuat soal itu menambahkan kata yang nggak penting, yang nggak, malah nanti kalimatnya jadi salah, jadi boros atau redundant ya, teman, pemborosan seperti itu. Jadi cara membenarkannya kita harus hilangkan atau hapus salah satu katanya. Kemudian yang ketiga ada misordering. Misordering itu dari kata order artinya urutan, ordering itu pengurutan, mis itu salah. Jadinya misordering, pengurutan yang salah. Jadi urutannya dibalik, ditukar teman-teman. Oke, contohnya yang method new tadi, harusnya new method. Dan yang terakhir ada namanya omission, dari kata omit. Omit itu menghapus atau menghilangkan. Jadi omission ini penghilangan kata yang seharusnya ada. Jadi si pembuat soal menghilangkan satu kata yang dari kalimat yang benar, dihilangkan satu kata. Seperti itu, teman-teman. Nanti yang di garis bawahi itu yang paling dekat dengan kata yang dihilangkan tersebut. Seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Kita ke misformation dulu, yaitu yang tadi pemilihan kelas katanya yang salah, atau kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya salah. Jadi ada dua jenis misformation ini, teman-teman. Yaitu derivational atau kelas katanya yang salah, atau inflectional, kelas katanya benar, tapi bentuknya yang salah. Oke, nah contoh untuk yang kelas katanya salah tadi adalah yang able produce tadi. Able itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Walaupun secara arti enak didengar, teman-teman. Cuman secara grammar ini salah. Oke. Nah, tapi yang kedua itu kelas katanya sudah benar, did not work. Nah, auxiliary memang harus diikuti verb. Nah, tapi verbnya bukan verb ed. Did, do, does, did harus diikuti verb 1. Seperti itu. Nah, untuk contoh lain yang kelas katanya salah, misalnya teman-teman, my cat died yesterday. Nah, ini kalau diartikan bisa, kucingku mati kemarin. Oke, nah tapi kalau dicari predikatnya, kalimat ini nggak ada predikatnya. Karena dead yang pakai e, dia adalah kata sifat, teman-teman. Kata sifat nggak bisa jadi predikat. Nah, cara membenarkannya, kita ganti dengan kata lain yang artinya sama, kelas katanya benar, yaitu verb. Nah, ada verb yang artinya sama-sama mati, yaitu die. Tulisannya D-I-E. Teman pakai yang pakai I ya, D-I-E. Nah, karena ada yesterday, berarti kita lampaukan jadinya died. Bacanya died. Jadinya my cat died yesterday. Nah, ini lebih benar. Walaupun artinya sama, tapi yang bawah itu lebih benar karena ada predikatnya. Kalimat harus punya subjek sama predikat. My cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi kelas katanya salah, jadi harus kita rubah kelas katanya. Atau kelas katanya sudah benar, teman-teman, tapi bentuknya yang salah. Contohnya seperti ini. Many wild animals are endangered today. Nah, ini gampang sekali sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita coba cek, teman-teman. Di situ saya kasih petunjuk, teman-teman. Petunjuknya, teman-teman, di situ ada kata many sama kata are. Nah, kira-kira yang salah berarti di kata apa, teman-teman?
Animal. Ya, harusnya diganti menjadi Animals. that's right. Jadi harusnya animals ya, karena ada many, banyak. Maka ini namanya determiner, teman-teman, menentukan jumlah, numeral yang menentukan jumlah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, many, few, some. Nah, itu menentukan nanti kata bendanya singular atau plural. Kalau many ya berarti kata bendanya harus jamak. Apalagi predikatnya di situ pakai are. Ya, teman-teman. Nah, berarti harusnya bukan many wild animal, tapi many wild animals. Secara kelas kata sudah benar, kata benda sebagai subjek, cuman bentuk kata bendanya salah. Harus jamak, bukan tunggal. Seperti itu. Nah, untuk misformation, ini yang paling sering keluar ya, teman-teman. Dari soal 25, jadi nomor 16 sampai 40, umumnya soal ini keluar lebih dari 20 soal. Jadi bisa 21 soal, 23 soal, seperti itu. Oke? Jadi paling sering keluar, paling banyak, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu untuk misformation, teman-teman, silahkan. Mister, kalau yang di My Cat itu bisa nggak ada is-nya atau pakai was that? Oke, good. Nah, untuk membenarkan error itu bisa menggunakan lebih dari satu cara, teman-teman. Contoh nih, di situ kalau mau kita tambahkan predikat aja bisa, jadi nggak dirubah, tapi ditambah bisa. Nah, itu namanya errornya nanti ada sendiri, yaitu omission. Jadi nggak apa-apa. Dan teman-teman nanti nggak disuruh membenarkan kok. Ketika tes itu hanya disuruh mencari yang salah saja. Nah, tapi karena kita belajar, kita mencari alasan kenapa salah dan benarnya apa. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang di my cat dead yesterday boleh nggak saya tambahkan was? Jawabannya boleh. Seperti itu. Dapat ya? Ya, itu yang was yang di dead ataupun died bisa Yang di dua-duanya. atas. Kalau yang di bawah nggak bisa, Miss. Nggak. Kalau yang di Oh. bawah dead itu sudah verb 2, sudah predikat. Nah, verb 2 itu nggak boleh gandeng sama auxiliary. Ya, jadi nggak boleh kita tambahkan was, nanti malah salah, malah jadi 2 predikatnya. Seperti itu. Jadi maksud saya gini, cara membenarkan my cat dead yesterday itu ada 2 cara. Teman-teman boleh tambahkan was, teman-teman juga boleh ganti dead ini menjadi kata lain, kata kerja maksudnya ya, yang artinya sama. Seperti itu. Tapi jangan ditambahkan was lagi kalau diganti. Seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kesalahan yang kedua. Namanya adalah addition. Dari kata add, artinya menambahkan. Addition, penambahan. Penambahan kata yang tidak perlu. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang ke kalimat yang sudah benar ditambahkan satu kata. Nah, teman-teman disuruh mencari kata yang ditambahkan itu yang mana. Biasanya berupa pemborosan seperti itu, teman-teman. Nah, contoh yang di kalimat di awal yang kita latihan tadi adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, itu ada 2, ada best itu sudah superlatif ditambahkan most lagi, double superlatif gak ada ya, teman-teman. Jadi pemborosan harus dihapus salah satu. Seperti itu. Nah, contoh lain. The our manager wants to see you. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa, teman-teman? Di. Ya, that's right. D-nya ya, atau hour-nya. Good job. Jadi ini materi kita mengenai adjektif hari ke-6, teman-teman. Jadi di adjektif itu kan dibagi 3 kata sifat tuh. Ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct. Nah, di determiner, kalau teman-teman masih ingat, ada yang saya kotakin oranya, yaitu artikel the, an untuk menentukan bendanya jelas atau tidak, kemudian menentukan bendanya jauh atau dekat, yaitu that, those, this, sama these. Kemudian menentukan kepemilikan, punya siapa benda itu, namanya possessive adjective. Nah, itu my, your, their, our, dan seterusnya itu. Nah, itu kenapa saya kotak oranya? Karena kita hanya bisa memilih salah satu saja di dalam satu posisi kalimat. Nah, itu di subjeknya ada 2 determiner yang dari kotak oranya, yaitu the sama kepemilikan our. Ini harus kita hapus salah satu. Teman-teman boleh hapus the-nya, boleh hapus our-nya, tergantung yang digarisbawahi yang mana. Seperti itu. Jadi misal kalau yang dihapus the-nya, nanti jadi our manager wants to see you. Tapi kalau dihapus our-nya juga boleh, nanti jadinya the manager wants to see you. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, itu addition, dan addition itu satu caranya menentukan. Teman-teman nanti bisa cek kan yang digarisbawahi 4 ya, teman-teman ya.
A, B, C, D. Nah, di antara 4 itu, kalau yang digarisbawahi lebih dari 1, misalkan 2 yang digarisbawahi itu berupa frase, 2 berupa kata, teman-teman cek dulu yang berupa frase atau gabungan kata. Misalkan yang digarisbawahi ada 2 kata, 1 garis itu 2 kata. Nah, teman-teman cek dulu yang 2 kata itu namanya frase ya, teman-teman, gabungan kata seperti itu. Oke, nah biasanya kalau cara menentukan atau cara mengetahui soal addition itu seperti itu. Si pembuat soal itu menggarisbawahi dari 4 itu 2 atau 3 itu berupa frase, teman-teman. Kalau selama saya tes, saya mengingat-ingatnya seperti itu. Dan saya kalau tes pasti kalau error analisis, saya misalkan menemukan ada seperti itu tadi ya, jadi 3 misalnya, di garis bawah berupa frase, saya akan cek yang berupa frase dulu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, misordering, ini yang urutannya salah tadi, contohnya yang method new, harusnya new method. Nah, contoh lainnya adalah the actor main forgot the script. Ada yang tahu yang kebalik di kata apa dan apa, teman-teman? Actor and main. Actor and main harusnya main actor. Good job, teman-teman. Good job. Jadi, the main actor forgot the script. Artinya, pemeran utamanya lupa naskahnya. Seperti itu. Oke, dan misordering sama, caranya mengenali sama kayak addition tadi, teman-teman. Dan memang addition, misorder, pokoknya nomor 2, 3, sama 4 nanti itu yang paling jarang keluar. Walaupun keluar maksudnya jarang itu, soalnya kadang cuma 1. Kadang soalnya paling banyak itu 2, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yaitu omission, penghilangan kata yang harusnya ada. Jadi si pembuat soal itu ngapus kata yang harusnya ada. Jadi di soal itu ada kata yang dihapus sama si pembuat soal. Contohnya tadi, one the most important skills to acquire, itu harusnya one of the most important skills to acquire. Harusnya ya. Nah, contoh lain adalah, man hit into that tree last night. Man hit into that tree last night. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Ada yang nggak enak. Ada yang tahu yang nggak enak atau yang kehilangan kata di kata apa, teman-teman? Adjektif. Di mana? Di mananya, Miss? Di kata apa? The man atau man. Right. Intinya nanti man-nya di situ dia kehilangan penjelasnya ya, teman-teman. Jadi harus ditambahkan a misalnya atau the atau that. Intinya butuh determiner. Oke. Nah, kenapa? Karena kata benda kalau dia lampau ya, teman-teman, itu dia bisa dihitung dan tunggal, nggak bisa lepas sendiri tanpa determiner seperti ini, nggak bisa. Nanti nggak jelas. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Lah, pria kan ada banyak sekali di dunia ini. Pria yang mana? Seperti itu. Jadi harus didetermine atau ditentukan pria yang mananya. Makanya ditambah determiner. Di situ bisa kita tambahkan a contohnya. A man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, kalau itu lebih enak juga didengar, ya kan? Jadi itu adalah omission, dan menurut saya pribadi omission ini banyak sekali, hampir member-member saya dulu dan saya dulu memang kelemahannya juga waktu awal-awal belajar itu adalah di omission ini, teman-teman. Jadi dan omission ini memang keluarnya juga kadang cuma 1 soal, kadang cuma 2 soal, paling banyak itu 2 soal. Setiap tes saya ingat-ingat pasti omission ini paling banyak keluar itu 2 soal, teman-teman. Seperti itu. Jadi 1 karena dia jarang keluar, sekalinya keluar kita bingung kadang kayak gitu. Jadi malah bingung dan nggak ada tulisan apakah ini omission, apakah misformation, seperti itu. Nah, intinya yang paling sering keluar itu yang misformation, yang kita perlu rubah katanya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal, ada yang ingin ditanya dulu dari teman-teman, silakan. Berarti bisa menggunakan the ya? Pakai the juga boleh. The man hit into that tree last night. Nanti artinya pria tersebut menabrak pohon itu tadi malam. Kayak gitu. Jadi boleh pakai the, boleh pakai a, boleh pakai that, boleh pakai my, misalnya my man itu artinya anak buahku ya, teman-teman. Jadi my man hit into that tree last night. Anak buahku menabrak pohon itu tadi malam, misalnya seperti itu. Gimana, dapat, Miss? Oke. Oke, Berarti nice. perbedaan antara itu man-nya itu sudah ditahu man yang mana ya?
Kalau pakai a malah nggak tahu, Miss. A man, seorang pria. Pria yang mana? Nggak jelas karena seorang. gitu. Tapi kalau the atau that itu malah jelas bendanya. Jadi karena pria Jelas. itu, jadi orang yang kita ajak ngomong tahu pria yang mana, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, oke. Oke, dapat ya. Iya, iya. Enak. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti dikasih satu kalimat ya, lengkap, nggak ada yang dihilangkan. Nah, tapi teman-teman dikasih 4 yang digarisbawahi seperti ini. Entah berupa frase, contohnya yang B, entah berupa kata, contohnya alfa, Charlie, sama delta. Nah, teman-teman disuruh mencari yang salah. Kalau saya, teman-teman, nah ini kita cek dulu ABCD itu berupa apa. Ternyata yang berupa frase cuma satu, ya sudah berarti kita ngeceknya urut saja dari depan. Yang pertama ada to. To itu kelas katanya keterangan atau adverb. Ya, teman-teman, temannya very, temannya really, temannya extremely, temannya rather. Artinya kelas katanya adalah adverb of degree. Nah, adverb itu terutama yang degree ya, dia menjelaskan kata keterangan, kata sifat, atau kata kerja. Nah, setelahnya to itu memang ada kata sifat yaitu soft. Berarti secara kelas kata, to sudah benar, teman-teman. Kita tarik lagi ke belakang. Ternyata ada conjunction that. Nah, kita berarti harus balik lagi ke to tadi. Masih ingat di hari ke-8 paired words, teman-teman, gandengan kata ya. To itu gandengannya bukan that. Yang gandengannya that itu adalah so. Jadi so that. Contoh yang saya buat di hari ke-8 kemarin adalah cuacanya sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Seperti itu. Jadi gandengannya that adalah so sebelumnya. Jadi bukan to. Ya, berarti jelas yang salah adalah to-nya. Secara kelas kata sudah benar, kita di situ harus masukkan adverb, tapi secara bentuk itu bukan pakai to, tapi pakai yang so. Seperti itu. Jadi jawabannya alpha. Kalau yang bravo, it is. Itu subjek predikat. It memang gandengannya is ya. Dan memang pakai present. Berarti nggak ada masalah. Kemudian sebelumnya ada that. Conjunction. Subjek predikat berarti nggak ada masalah it is. Kemudian yang berikutnya scratch. Itu verb 1. Artinya menggores atau mencakar. Ya. Sebelumnya ada to. To memang gandengannya verb 1. Ya, berarti scratch nggak ada masalah. Kemudian fingernail, dia kata benda karena sebelumnya ada determiner. Determiner selalu butuh kata benda. Dan dia juga tunggal karena determinernya menggunakan artinya sebuah. Nah, berarti udah benar fingernail. Berarti jawabannya ya benar, yang salah adalah yang to tadi, teman-teman. Oke, harus diganti pakai so materi hari ke-8 kemarin, yaitu paired words. Nanti kalau diartikan, Gibbs itu sangatlah lunak, sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Oke, dari contoh soal pertama, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama, kita cek dulu, oh ternyata semua berupa kata, teman-teman yang di garis bawah yang nggak ada frase. Ya sudah, kita cek urut dari depan. Yang pertama ada verb 1 be. Nah, kita cek apakah benar di situ verb 1, karena sebelumnya ada modal harus diikuti verb 1, berarti auxiliary be sudah benar. Dia pakai verb 1-nya to be, yaitu be. Kemudian setelah to be diikuti verb 3, nggak apa-apa, karena to be boleh diikuti verb ing, boleh diikuti verb 3. Kalau verb 3 berarti dia pasif. Dan karena kata kerjanya consider, pasif itu boleh punya objek. Beberapa kata kerja, kalau dipasifkan boleh punya objek, teman-teman. Contohnya yang call dulu ya. Consider juga sama, dia juga boleh dikasih objek. Di situ objeknya adalah rise, fall. Jadi dua ini kata benda ya, teman-teman. Kenaikan dan penurunan. Sebelumnya ada determiner, berarti nggak ada masalah. Fanboys di situ menghubungkan dua kata benda yang sama juga nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah di kata intensified. Ada ed-nya, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan verb 3. Kalau verb 2 predikat, sudah pasti salah karena sudah ada predikat. Kalau dia adjektif juga salah, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya preposisi. Preposisi harus diikuti kata benda sebelum nabrak preposisi lain. Ya, berarti yang salah adalah kata intensified, harusnya intensification, artinya penguatan. Jadi cadence itu bisa dianggap atau bisa dianggap kenaikan dan
penurunan dalam penguatan suara atau penguatan nada. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini materi hari ke-7 ya, teman-teman. Preposisi plus noun. Seperti itu. Gak ada ya, clear ya. Kita ke contoh soal terakhir, nomor 3. Nah, di sini ada yang terbalik. Ini ada, nah gini, kita cek dulu. Ternyata 2 ini berupa frase, yang 2 berupa kata, teman-teman. Kita cek dulu yang berupa frase. Ya. Nah, ternyata yang berupa frase salah satu ada yang terbalik. Ada yang tahu yang terbalik di yang mana, teman-teman? Yang alfa atau yang delta? Alpha. Ya, that's right. Yang alpha ya. Jadi major itu kata sifat, artinya sama kayak big, sama kayak large, yaitu besar. Kata bendanya adalah cities. Jadi bukan most cities major, tapi most major cities. Nanti kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya 1 surat kabar harian. Seperti itu. Oke, jadi adjektif dulu baru noun. Jadi major cities bukan cities major. Nah, dari ketiga contoh soal tadi, mungkin adakah teman-teman yang masih bingung dengan penggunaan kelas kata di kalimat atau error analisis? Silahkan ditanyakan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah dulu ya. Intinya teman-teman coba dulu, sepemahaman teman-teman, nanti kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat, sedapatnya dulu, sama nggak apa-apa, kita cek bersama nanti, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Nah, kalau ada 2 frase yang digarisbawahi, kita cek dulu frasenya. Ya. Yang alpha, a time zone. Nah, secara urutan sudah benar, dia tunggal atau singular juga udah benar ya, karena ada di situ. Berarti yang alpha bukan. Kalau yang delta, from pole to pole. Nah, sudah benar, from to gandengan, kemudian pole sama pole udah benar juga, kata benda ya, preposisi kata benda, berarti nggak ada masalah. Berarti yang masalah ada di 2 katanya, teman-teman, antara irregular sama belts. Nah, kita cek dulu irregular. Irregular itu kata sifat ya, menjelaskan kata benda belts. Secara kelas kata nggak ada masalah. Kita cek yang belts. Belts itu ada S-nya, jamak. Kita cek ke depan, ternyata ada kata e. Nah, ini penanda jika kata bendanya nanti harus tunggal, teman-teman. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang sampai nemu kata bendanya adalah belts ini. Yang mana artinya sebuah, seorang, seekor, dia harus diikuti kata benda tunggal. Berarti yang salah belts-nya. Harus jadi belt tanpa S. Oke, nanti kalau dibaca, a time zone is a slightly irregular north-south belt that extends from pole to pole. Sebuah zona waktu adalah sebuah sabuk utara-selatan yang tidak beraturan, yang agak tidak beraturan bentuknya, yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo. Baik, antara alfa, bravo.
Oke, ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan dulu. Kalau ditarik dari depan, di situ ada kata alike. Alike itu kata sifat atau adjektif, teman-teman. Artinya serupa atau mirip. Nah, kata sifat itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah alike itu ada objek. Dia noun phrase, teman-teman. Ya, pokoknya kalau menemukan ada determiner, itu dia memulai kata benda baru. Jadi sampai chicken itu baru, ya. Nah, kata sifat nggak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua, kata kerja atau preposisi. Tapi nggak mungkin di sini kita isi kata kerja. Intinya yang salah like-nya ya teman-teman. Nggak mungkin untuk membenarkannya nggak mungkin diisi kata kerja. Karena kata kerja nggak pernah muncul di paling depan untuk soal structure TOEFL. Ya pasti di tengah-tengah. Nah berarti kita harus isi jadi preposisi. Nah ada preposisi yang artinya sama kayak like. Yaitu kata like teman-teman. Artinya sama-sama seperti atau mirip tapi dia preposisi. Ya, jadi itu like harus kita ganti jadi like. Like a chicken, the grouse has 4 toes with the hind one raised above the ground. Mirip seekor ayam atau itik, mentok atau entok ya teman-teman, memiliki 4 jari kaki dengan salah satu bagian belakangnya itu mencuat ke atas tanah. Maksudnya melawan arah tanah ke atas seperti itu. Oke. Oke, jawabannya alfa. Kalau yang Bravo 4 itu sudah benar karena kata bendanya toes jamak. Kemudian hind itu kata sifat untuk menjelaskan kata benda one. One di sini merujuk kepada toe ya, teman-teman. Jadi the hind toe atau jari kakinya itu yang belakang seperti itu. Raised above the ground. Nah, the ground nggak ada masalah karena dia kata benda untuk dirubah jadi keterangan sama preposisi above. Seperti itu. Jadi udah nggak ada masalah, berarti yang salah kata like-nya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, sedapatnya dulu. Baik, ada yang menjawab alpha, ada yang menjawab bravo, ada juga yang menjawab delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita tarik dari depan dulu di situ ada every. Every itu harus diikuti kata benda tunggal. Everyone, every day. Bukan every people, every days. Ya, tapi every day, everyone. Nah, every harus diikuti kata benda tunggal. Nah, di situ memang kata benda setelahnya tunggal yaitu year. Oke, every itu boleh diikuti kata benda jamak ketika ada penanda jumlahnya, teman-teman. Contoh, setiap 2 minggu. Nah, ada kata duanya. Jadi, every 2 weeks. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada 2 atau 3 atau penanda jumlahnya, misalkan cuma mau bilang setiap minggu, ya kita cukup bilang every week. Jangan ditambah S. Berarti every nggak ada masalah ya, karena kata bendanya tunggal setelahnya. Kemudian di situ predikat is visited, dia pasif karena nggak ada objeknya. Nggak ada masalah, berarti bravo. Tourist, who itu conjunction, who itu menjelaskan kata benda orang. Kita cek kata benda sebelumnya ada tourists. Nah, kata bendanya orang ya, turis itu pengunjung, teman-teman. Berarti who nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah kata reason. Alasannya apa? Jadi di sebelum kata reason itu ada kata a variety of. A variety of itu sama kayak a lot of, teman-teman. Sama kayak a number of. Artinya adalah, kalau a variety of itu artinya beragam atau bermacam-macam. A lot of itu artinya banyak. A number of itu artinya sejumlah. Nah, namanya sejumlah, beragam-ragam, banyak. Berarti nanti kata bendanya juga harus jamak. Ya, berarti di situ bukan reason harusnya, tapi reasons dikasih S. Oke, teman-teman. Karena ada kata a variety of, sejumlah atau beragam seperti itu atau bermacam-macam. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban, ada yang menjawab alfa, ada juga yang menjawab delta. Baik, antara alfa dan delta ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ada kata many, kita cek kata many of itu bisa ya, teman. Kita cek kata bendanya. Kata bendanya ternyata wealth. Nah, ini salah, secara gandengan salah. Kenapa? Karena many itu nanti cuma bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung dan harus jamak, ya. Sedangkan wealth itu dia nggak bisa dihitung dan nggak bisa dijamakkan. Kalau kata benda nggak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan, ya. Wealth itu artinya kekayaan, teman-teman. Kita nggak bisa bilang sebuah kekayaan, dua buah kekayaan, tiga buah kekayaan. Jadi kekayaan itu sesuatu yang nggak bisa diukur pakai satuan seperti itu. Jadi nggak bisa pakai many. Kalau mau bilang banyak ya pakainya mas. Tapi dua-duanya digaris bawahi. Berarti petunjuknya, misalkan wealth salah, petunjuknya di many. Many salah, petunjuknya di wealth. Nah ini berarti nggak bisa kita jadikan rujukan. Rujukannya karena dua-duanya di subjek, rujukannya adalah di predikat, teman-teman. Predikatnya ternyata menggunakan is, maka subjeknya harus tunggal. Ya berarti wealth udah benar. Yang salah adalah kata many. Berarti harusnya bukan many tapi much, teman-teman. Oke, walaupun artinya sama-sama banyak, tapi dia harus diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi much of society's wealth seperti itu. Oke, jadi bukan many tapi much. Jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo di situ udah kita bahas tadi ya, wealth nggak bisa dihitung, kita anggap satu, makanya pakainya is. Kemudian by pasif, pakai by nggak ada masalah. Kemudian agencies jamak ada N di situ menghubungkan dua kata benda. Yang pertama corporations jamak, yang kedua agencies juga sama, udah setara, nggak ada masalah. Ya, berarti yang salah adalah yang alpha. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ke nomor berikutnya, dicoba dulu, jangan takut salah. Boleh buka kamus, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek. Ada Bravo, baik, Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang dulu. Yang alpha itu sudah benar ya, karena dia kata benda dijelaskan pakai kata sifat common. Oke. Kemudian ada that, conjunction, subjeknya flash, kata benda. Karena pakai dia tunggal, berarti flash nggak ada masalah. Bravo nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian sin itu verb 3. Sebelumnya ada auxiliary to be diikuti verb 3 nggak masalah, karena juga pasif di situ ya, karena nggak ada objeknya. Kemudian ada conjunction before, ada subject a clap, tapi tidak ada predikat. Heard di sini dia bukan verb 2 tapi verb 3, teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Heard itu artinya mendengar, dia butuh objek. Sedangkan di sini nggak ada objeknya, berarti dia artinya didengar atau terdengar, pasif. Verb 3. Verb 3 nggak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi ada conjunction subject, maka kita butuh predikat. Jadi heard di situ harus kita rubah jadi predikat. Verb 3-nya biar jadi predikat, kita tambahkan auxiliary to be sebelumnya. Jadi di situ yang salah adalah heard, yang delta ya. Harusnya is heard. It is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Nanti kalau diartikan, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa sebuah kilatan cahaya terlihat atau bisa dilihat sebelum suara petir terdengar atau didengar, seperti itu. Oke, the answer is delta, harusnya is heard. Ini omission, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Baik, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, ada bravo, ada juga delta. Baik, kita cek ya. Alfa, bravo, atau delta. Kalau ditarik dari depan, di situ faces, jamak ya, ada S-nya. Kita cek predikatnya biar tahu apakah kita butuh jamak atau tunggal. Ternyata predikatnya menggunakan verb 1 have. Nggak ada masalah, teman-teman. Berarti subjeknya nggak ada masalah. Oke. Kemudian di situ ada us, preposisi, primary kata sifat menjelaskan kata benda divisions. Kata sifat menjelaskan kata benda sudah benar ya. Berarti nggak ada masalah yang bravo. Yang Charlie, time itu kata benda tidak bisa dihitung. Oke. Untuk preposisi of nggak ada masalah juga. Yang salah adalah yang delta, teman-teman. Jadi gini, kalau diartikan pun nggak enak ini ya. Kalau diartikan nanti fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi waktu primer atau pembagi utama dari waktu selama ribuan tahun yang lalu. Bandingkan ketika yang lalu saya hapus. Jadinya fase-fase bulan telah berperan sebagai pembagi divisi waktu primer atau pokok selama ribuan tahun. Nah, enak ketika agonya saya hilangkan. Sama kayak saya bilang, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Bandingkan ketika saya bilang, saya sudah bekerja di sini selama 10 tahun yang lalu. Kan nggak enak, teman-teman. Masa selama ditambah yang lalu. Kalau selama itu diikuti durasi, berapa lamanya. Bukan kapannya mulai. Kalau kapan mulainya atau pakai ago, itu pakainya bukan for, tapi since. Tapi di sini karena pakai for, berarti nggak bisa pakai ago, ya teman-teman, bukan pakai since. Kalau since artinya sejak. Saya sudah bekerja di sini sejak 10 tahun yang lalu. Nah itu baru enak karena sejak waktu mulainya. Tapi kalau pakai for itu durasi untuk waktu ya teman-teman. Diikutinya durasi. Udah berapa lama gitu. Jadi for thousands of years, sudah selama ribuan tahun. Bukan ribuan tahun yang lalu tapi ribuan tahun. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta itu harus kita hapus ago-nya. Ini addition teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Oke, ternyata sudah habis untuk error analisis. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Saya sarankan untuk error ini nanti, teman-teman sering-sering latihan. Kalau bingung silahkan japri saya, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan, guys. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya tutup. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time when I see you the last I say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. See you next time.